distribusi industri di Republik ini memang masih terfokus di Jawa, Jawa sentris. Kami fokus melayani curah, komoditi curah. Dikaitkan dengan terminal operating system atau digitalisasi, kami punya yang namanya KIPOS, Krakatau International Port Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners dan pemirsa Warta Kota dimanapun Anda berada. Siang ini kita jumpa kembali bersama saya, Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, juga pemimpin redaksi Warta Kota. Minggu-minggu lalu kita bincang-bincang tentang politik. Politik nggak bisa berjalan kalau ekonomi tidak bergerak. Maka hari ini kita akan bincang-bincang tentang ekonomi, terutama di bidang jasa kepelabuhanan. Telah hadir di studio Tribun Network di Palmerah di Jakarta, Bapak M. Akbar Johan, Direktur Utama Krakatau Bandar Samudra atau Krakatau International Port KIP. Selamat siang, Pak Akbar. Selamat siang, Pak Domo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Akbar, kita bincang-bincang tentang Krakatau International Port. Apa sih itu, Pak? Ya, makasih Pak Domo. Jadi Krakatau International Port ini adalah satu pelabuhan umum. Oke. Yang merupakan anak perusahaan daripada Krakatau Steel, Persero Tbk. Yang penghasil baja. Ya, sebagai produsen baja terbesar nasional. Ya. Krakatau International Port ini merupakan pelabuhan curah terbesar nasional. Dengan fokus melayani komoditi curah. Komoditi curah. Ya. Seperti apa itu, Pak? Misalnya? Jadi curah ini pengertian sederhananya non-kontainer. Jadi pengiriman kapal yang non-kontainer itu kita sebut curah atau bulk cargo. Karena Krakatau Steel ini lokasinya ada di Cilegon, Banten. Ya, di Banten. Ini ekosistem industrinya sangat mature. Kurang lebih 50 tahun kehadiran industri dan turunannya ada di Cilegon. Pelabuhan kami ini tentu menjadi gateway, pintu masuk daripada distribusi untuk mensupport mulai dari raw material industri terkait, bahkan hasilnya industri tersebut untuk didistribusikan baik nasional maupun internasional. Berarti bahan bakunya import misalnya atau dari domestik juga. Lalu diolah, lalu ekspor maupun domestik juga. Okay. Nah, rasio traffic yang kita tangani saat ini Krakatau Steel memproduksi baja kurang lebih 4 juta ton per tahun. 4 juta ton baja per tahun. Baja per tahun. Untuk memproduksi 1 juta ton baja itu membutuhkan raw material 3 kali daripada 1 juta tadi. Jadi 3 juta ton raw material yang masuk. Raw material ini tentunya yang berhubungan dengan proses produksi. Baik itu dari minerals, ada iron ore, ada batu bara, ada kapur dan lain sebagainya. Pemerintah sudah mencanangkan klaster baja 10 juta ton di tahun 2030. Ya, jadi ada gradually pertumbuhan dari 1 juta di sini saja menjadi 10 juta. 10 juta, ya. Nah, kalau 10 juta klaster atau output 10 juta berarti traffic raw material yang akan masuk itu 30 juta ton per year. Inilah captive
market yang dimiliki oleh Krakatau International Port. Ya. 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 Lalu kemudian Krakatau International Port ini juga memiliki fasilitas integrated warehouse, yaitu infrastruktur untuk menangani handling food and feed, baik itu gandum, baik itu soybean, baik itu jagung, baik itu gula, yang sifatnya biji-bijian terbesar ada di pelabuhan kami. Kapasitas daripada integrated warehouse itu adalah sekitar 200.000 kubik meter. Wow. Ya. Oke. Fasilitasnya dan juga kemampuan untuk crane continuous ship unloadernya itu 20.000 ton per day. Wow. Ya, memindahkan bongkar muatnya 20.000 ton terus terkoneksi dengan conveyor belt masuk ke integrated warehouse. Jadi asumsinya kalau kapal itu hanya memuat 60.000 ton itu selesai 3 hari. Sehingga kepastian layanan dan kecepatan waiting time kapal itu bisa kita jamin tidak terjadi demurrage. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa Krakatau International Port ini dengan kapasitas 25 juta ton per tahun memiliki 17 slot dermaga. Atau artinya jetty. Boleh 17 kapal bersamaan. Iya, 17 kapal bersamaan. Dengan kedalaman variatif mulai dari -7 meter sampai -21 meter. Artinya kapal super besar bisa? Extra capsize bisa bongkar dan muat di pelabuhan kami. Ya. Nah, ini menjadi suatu keunggulan dari kami untuk bisa meyakinkan ekosistem industri tidak hanya di Banten tetapi nasional karena kami terkoneksi dengan tol Merak dan juga kereta api, infrastruktur kereta api juga kami punya. Oh, itu yang terhubung ke infrastruktur kereta api Jawa, Transjawa. Transjawa sampai ke Tanjung Perak. Surabaya. Tentu melalui Jawa Tengah terus Jawa Barat, Bekasi dan seterusnya. Kami ingin membantu pemerintah dengan infrastruktur yang ada. Yang pertama dengan fasilitas yang kita miliki infrastruktur integrated warehouse, ketahanan pangan bisa kita wujudkan di pelabuhan kami. Yang kedua, kami juga bisa mewujudkan ketahanan energi di pelabuhan kami. Mengingat ada 6 sampai 7 PLTU yang dimiliki oleh PLN berada di perairan Banten. Fasilitas kami sebagai dermaga terdalam memiliki stockpile kapasitas 1 sampai 1,5 juta ton dan juga memiliki conveyor system dan equipment untuk melakukan proses blending, sehingga manajemen dari inventory PLN untuk disuplai ke 6 sampai 7 PLTU di daerah wilayah Banten bisa terjamin. Kita mungkin maksudnya supaya pembaca dengar bahwa conveyor itu dan ada stockpile adalah untuk menampung batu bara. Kita tahu Indonesia kaya batu bara dari Kalimantan maupun dari Sumatera. Jadi diangkut dari Kalimantan, Sumatera, lalu ditimbun di sana, lalu di blending gitu dari ya Pak ya? gar rendah dengan gar tinggi. Ada efisiensi di situ bagi PLN, sehingga daya saingnya juga bisa. Lalu dari sana didistribusikan ke PLTU-nya PLN begitu Pak? Iya, memakai jalur laut, memakai kapal tongkang, karena perairan di sana juga sudah tidak menantang seperti pelabuhan di Kalimantan maupun di Sumatera. Ini juga jarak tempuhnya lebih cepat dan faktor safety-nya juga bisa terjamin. Apa itu faktor safety? Apakah misalnya karena tongkang sering karam atau karena bagaimana? Iya, selama ini distribusi batu bara ke wilayah Banten itu dari Kalimantan, dari tambang, baik itu
juga di Sumatera memakai kapal tongkang. Kapasitas kecil. Ya, kapasitas maksimum 300 feet yang kurang lebih bisa muat 10.000 ton. Pada saat musim hujan, ya mulai September, Oktober, November, Desember, ini high risk di perairan. Ya, Sering badai. Sering badai sehingga apa? Tidak terjamin kepastian arrival di PLTU. Kami kasih solusi memakai vessel yang lebih besar, muatan 40.000 sampai 80.000 bahkan 100.000 ton, masuk ke pelabuhan kita. Oke. Ya, sehingga supply chains ini bisa terjamin. Ya. Lalu di stockpile, di blending hasilnya sesuai dengan permintaan, baru kita distribusikan dengan tongkang-tongkang 10.000 tadi. Ya, ini memberikan nilai tambah yang harusnya luar biasa bagi PLN Tongkang dan ini PLTU. sudah mengirim di jarak yang lebih dekat dan perairan yang lebih aman lah Lebih ya. aman. Badai ya. Iya, Oke. jadi tidak ada isu di bulan-bulan yang high risk oleh cuaca, anomali cuaca. Artinya bahan untuk pembangkit PLTU selalu terjamin oleh karena kehadiran KIP. Iya, Oke. betul. Baik. Pak Akbar tadi disebut juga soal ada gula, ada gandum, ada kedelai gitu. Ya, Berarti di warehouse-nya itu aman dong karena kita tahu bahwa seperti gula nggak boleh basah, gandum iya, nggak boleh basah. iya. Sebagus apa fasilitas di sana? Yang pasti ini sudah mendapatkan sertifikat ISO, ya. Bagaimana grade food, ya, fasilitasnya ini menjadi satu acuan yang paling penting secara internasional ekosistem. Oke. Ya. Oke. Dan juga di pelabuhan kami dengan luas kurang lebih 65 hektar, ada cluster area. Jadi area untuk food and feed terpisah, dan juga area untuk mineral batu bara itu juga terpisah. Berarti Sehingga steril ya? Steril, ya, kita tidak mau mix up. Nah, ini menjadi suatu tujuan kami bahwa ketahanan pangan dengan infrastruktur yang kita miliki bisa dimanfaatkan oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, bahkan juga untuk ketahanan energi bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PLN. Ya, ini menjadi suatu nilai tambah buat perusahaan kami. Pak Akbar, kita tahu bahwa di Indonesia banyak pelabuhan. Dari Belawan, di Jakarta sendiri ada Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak. Dan tadi dalam bincang-bincang Bapak menyebut ada 3.000 pelabuhan di Indonesia. Apa kehebatan KIP? Ya, jadi Atau apa kelebihannya dibandingkan yang lain? Atau apa sebenarnya, yang Bapak bisa jual? Ya, sebenarnya gini, Pak Domo. Sudah waktunya fungsi kehadiran pelabuhan itu tidak hanya sebagai fungsi bongkar muat. Ya, tidak hanya sebagai pintu masuk. Tetapi bagaimana bertransformasi fungsi pelabuhan punya nilai tambah dengan melakukan value added proses di dalam pelabuhan. Ya, seperti yang sudah kami lakukan, di situ ada integrated warehouse. Ya, sehingga biji-bijian, ya, gandum, kedelai, jagung, gula bisa diberikan nilai tambah dalam proses storage-nya. Ya. Lalu batu bara, energi. Kita buatkan fasilitas conveyor, fasilitas stockpile untuk melakukan blending sehingga ada nilai tambah bagi PLN dalam memanage supply chain batu baranya. Nah, fungsi-fungsi ini kami mengharapkan pada saat transformasi stage berikutnya bisa juga sampai ke hilir, ya, dengan tentu melakukan konektivitas antar pelabuhan tadi, konektivitas dengan sarana perhubungan, misalnya infrastruktur kereta api, ya. Nah, ini juga akan kita realisasikan bagaimana cita-cita pemerintah untuk mendeklar sebagai negara maritim dunia, melakukan skema short shipping, ya, pengiriman short shipping, yaitu kapal-kapal kecil yang sudah dilakukan dengan tol lautnya pemerintah, tetapi sebagai feedernya ini juga bisa diberikan ruang kapal kecil untuk mengurangi transportasi kepadatan di jalan darat.
Ya, Ya, misalnya dari Banten ke Pantura, ya, terus masuk ke Semarang, ke daerah-daerah pesisir. Di situ sudah ada pelabuhan-pelabuhan rakyat sebenarnya yang tadi dari bagian 3.000 tadi. Ya, jadi bukan jumlahnya yang kita banggakan, tetapi bagaimana standarisasi pelabuhan yang bisa kita ciptakan, lalu terkoneksi antara pelabuhan besar dan juga ke pelabuhan menengah bahkan kecil. Tentu ini bisa diberikan solusinya dengan menawarkan suatu platform digital proses bisnis, sehingga di setiap pelabuhan memiliki dashboard, ya, dashboard yang real time, transparan, sehingga operator pelabuhan bahkan pemangku kebijakan di daerah, baik itu Kotamadya maupun provinsi, bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Ya, karena kita tahu biaya logistik nasional masih tinggi, dan salah satu kontribusinya adalah biaya di kepelabuhanan. Ya, padahal distribusi industri di Republik ini memang masih terfokus di Jawa. Ya, Jawa sentris. Nah, inilah upaya-upaya pemerintah untuk terus secara masif membangun infrastruktur transportasi. Baik itu Trans Darat, ya, Trans Jawa sudah terkoneksi, Sumatera, Sulawesi, bahkan Papua. Juga infrastruktur pelabuhan. Tetapi saya sering mengingatkan pemerintah, tidak hanya fisiknya yang harus dibangun, ya. Mulai daripada kesetaraan capacity building SDM, lalu dengan proses digitalisasi tadi. Nah, ini menjadi key factor untuk bisa punya daya saing, sehingga kita tidak hanya disebutkan sebagai negara tertinggi biaya logistiknya, tetapi kita bisa buktikan secara sektoral pelabuhan-pelabuhan kita sebenarnya punya nilai tambah, sehingga daya saing ekonominya juga bisa tumbuh. Oke, baik. Pak, tadi disebut bahwa ini sudah menggunakan sistem digital. Contoh misalnya saya kapal akan berlabuh. Apakah saya bisa memprediksi berapa hari akan sandar, berapa hari bongkar muat? Karena tadi disinggung soal biaya logistik. Kita tahu sempat heboh di Tanjung Priok tentang dwelling time berhari-hari. Nah, bagaimana dengan di Krakatau International Port? Ya, memang ada kekhususan di pelabuhan kami. Kami fokus melayani curah, komoditi curah. Dikaitkan dengan terminal operating system atau digitalisasi, kami punya yang namanya KIPOS, Krakatau International Port Solution. Ya. Nah, ini mengatur dan menyajikan proses bisnis dari hulu ke hilir. Bagaimana itu? Termasuk kapal-kapal yang ingin sandar, karena kami punya 17 slot dermaga, bisa melakukan pemesanan dermaga dengan masuk ke web base kami. Ya, sehingga nakoda atau kaptennya bisa tahu dengan melakukan booking, ya, dia punya rencana kedatangan kapan, jam berapa, mereka akan direspon pada saat itu juga bahwa available di dermaga Sulawesi misalnya. Begitu kapal itu mendapatkan slot untuk bersandar, juga akan terlihat secara real time berapa lama dia akan selesai bongkar muat. Baik dari Palka 1, Palka 2 maupun Palka 3. Jadi boleh booking ya? Boleh, harus booking. Bahkan sampai unloading ke truknya. Karena ekosistem lingkungan di pelabuhan kami sudah terkoneksi ratusan CCTV. Ya, sehingga itu juga masuk ke platform kami. Kalau sudah booking, dia berarti akan sesuai dengan waktu. Katakanlah, saya dari Kalimantan, kira-kira 3 hari. Pas jam sekian tiba, saya bisa langsung masuk. Artinya waktunya tidak banyak terbuang. Iya, waiting time. Kita sangat concern di situ karena menimbulkan biaya tinggi. Sebagai contoh, kapal dengan kapasitas 100.000 ton, kalau dia bersandar 1 hari, itu biayanya kurang lebih 25.000 US. Wow.
Kurang lebih 25.000. Tergantung size kapalnya, panjangnya. Betul. Kami jamin itu tidak menimbulkan unexpected cost. Oke. Dan ini proven karena salah satu perusahaan asing di tempat kami itu sampai memberikan rewards kepada kami bila mana demurrage-nya dalam 1 tahun tidak terjadi. Ya, rewards-nya juga tidak kecil, ya di atas 5 miliar setahun. As a bonus. Ya. Tentu ada rewards and punishment, tapi so far 4-5 tahun terakhir kita sudah benahi sehingga kami terus yang mendapatkan rewards. Keren. Dan itu perusahaan internasional. Keren. Pak Akbar tadi disinggung bahwa KIP ini adalah bagian dari keras atau steel. Ya. Selain di pergudangan ini, apalagi yang Pak Akbar urusi? Iya. Pergudangan itu hanya small part daripada supply chains, ya, ekosistem supply chains. Sebenarnya mulai dari proses kepabianannya, ini kita bereskan. Di dalamnya itu jadi ada handling port, juga ada handling kepabianan. Dan juga ada bongkar muat, masuk ke gudang, dan delivery to door. Jadi door to door kita juga bisa melakukannya. Jadi kepabianan dari pihak Bea Cukai ada di sana juga? Oh iya. Jadi selain kita siapkan digital platform, kami juga punya yang namanya PTSP. Ya, pelayanan terpadu satu pintu. Di sana ada CIQP, ada customs, Bea Cukai, ada imigrasi, ada karantin, dan ada port master, yaitu teman-teman dari Kementerian Perhubungan, KSOP, kepanjangan pusat. Artinya jadi kalau komoditas datang, masuk kapal, siap ekspor langsung? Bisa ekspor, tentu ada SOP, pemeriksaan fisik, ataupun sebaliknya virus juga dimasuk di lab kita untuk mencegahnya. Nanti begitu clear and clean, barang itu bisa dirilis. Oke. Baik, Pak Akbar, kalau misalnya ada tentu kapal yang curah, yang ragu-ragu ke tempat lain, apa yang Bapak janjikan kepada mereka bahwa mereka lebih baik ke KIP? Tadi misalnya waktu. Nah, misalnya bagaimana soal integritas pelayanan? Misalnya anti pungli, bagaimana di KIP? Jadi yang pasti market share di Banten, Pak, kita sudah hampir 75% menguasai market share. Tentu ini tidak mudah. Ya, tidak mudah mempertahankannya. Nah, pasti ada kinerja operasional di sana. Excellent operation atau operational excellent kita selalu berikan. Lalu dengan digitalisasi, pertemuan antara pengguna dengan pegawai kami itu sangat limited, sangat terbatas, sehingga potensi untuk baku atur ya ini tidak ditemukan lagi di tempat kita. Mulai daripada gate masuk itu semua udah auto gate. Dari dalam, dan armada truk ini tidak akan bisa masuk ke dalam kalau dia belum dapat order. Ya, sistemnya sudah mengatur. Iya, karena terkoneksi dengan vendor truk, vendor bongkar muat sudah terintegrasi. Terintegrasi betul. Terintegrasi betul. Ya, jadi tidak ada penumpukan kendaraan di dalam pelabuhan. Karena pelabuhan kami ini objek vital nasional. Nomor 1, sterilisasi itu menjadi pertimbangan khusus karena untuk security and safety. Nah, kalau pungli kita sudah bersihkan, mudah-mudahan maksimal, dan juga sudah diberikan rapor hijau oleh Kementerian Marves bekerja sama dengan KPK dalam program. KPK sudah di dalam. Ya, dan juga ada Satgas Pungli di dalam, ya, milik pemerintah. Ini namanya Stranas PK, Stranas Pencegahan Korupsi. Kami dapat rapor hijau pertama pelabuhan di Indonesia. Nah, artinya ini pengguna sudah bebas lah ya dari itu ya. Artinya kepastian biaya, ya tidak ada unexpected cost, terus waiting time juga kita ada reward and punishment. Ya, jadi layanannya ini sudah transparan. Ya, ini menjadi harapan kami, menjadi role model untuk pelabuhan-pelabuhan lain. Baik. Pak Akbar, kita tahu bahwa Cilegon atau kawasan Selat Sunda lah ya, dekat ke Sumatera, dekat ke Samudra Hindia, bisa juga ke arah Kalimantan gitu ya. Kan di situ pasti banyak lalu lintas kapal-kapal.
Apakah ada target dari KIP kami akan raih sekian persen dari jumlah itu atau dari persentase itu? Iya, jadi dengan lokasi kami ini given Pak, ya given. Ada di Selat Sunda, Alki 1, alur laut Kepulauan Indonesia Iya. 1. Di Selat Sunda ini traffic menurut Dinas Navigasi Kementerian Perhubungan ada kurang lebih 50.000 kapal lalu lalang setahun. 50.000 kapal lalu lalang. Domestik maupun internasional. Internasional. Oke. Dan yang kami tahu, kami baru melayani 1.000 kapal setahun di pelabuhan kami. Berarti baru 1%. Ya, sangat minim. Oke. Inilah yang kami sampaikan ke stakeholder, pemangku kebijakan, baik gubernur, wali kota, bahkan kementerian, bahwa ini harus dioptimalkan potensi ekonomi kemaritimnya, ya, dengan memanfaatkan traffic tadi. Saya usulkan untuk membangun rest area di tengah laut. Oh, Ya. rest area di tengah laut. Jadi bukan hanya di tol, ya, karena Bagaimana kira-kira bentuknya itu? Apung? pasti terapung. Oke. Ya, Oke. tentu titik-titik koordinatnya ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, dan juga dengan KKP dan provinsi. Dan nanti operate by KIP. Ya kami operate dan juga bersinergi sama teman-teman lainnya. Ya. Oke. Kenapa kami bilang rest area di laut? Ini kurang lebih copy paste yang rest area ada di jalan tol. Ya, bagaimana kapal itu membutuhkan tidak sedikit supply, baik bahan bakar, baik logistik makanan, dan juga turunkan barang-barang yang secara volume terlalu costly untuk masuk di pelabuhan. Misalnya dia cuma turunkan 10 ton, dia turunkan 15 ton, ya, atau sekian kubik. Bisa transit di floating rest area, lalu ada kapal shuttle yang menjemputnya. Nah, tetapi potensi bunkeringnya, potensi logistiknya, ship chandlernya ini luar biasa besarnya. Nah, inilah sebenarnya potensi pemasukan negara yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan gagasan ini bisa kita realisasikan. Keren. Pak Akbar tadi disebut kapasitas sekarang 1.000 kapal per tahun. Mampu sampai berapa untuk mengambil penambahan market dari 50.000 tadi? Kapasitasnya kira-kira mampu sampai berapa? 5.000, 10.000? Ya, yang terpasang sekarang 25 juta ton. Oke. Ya, kami sudah handle 20 juta ton. Ada sisa 5 juta ton. Tentu kita nggak berhenti di sini. Ya, 5 juta ton itu terlalu kecil kalau kita mau mengambil 10% dari traffic 50.000 kapal. Artinya 5.000 kapal seharusnya bisa kita handle, kita bisa layani. Ya. Nah, tentu ada program intensifikasi pelabuhan dengan meremajakan atau menambah equipment teknologi yang lebih canggih. Ya, kecepatan. Karena pelabuhan itu yang pertama adalah kepastian, yang kedua adalah produktivitas. Ya, bukan dari harganya, tetapi bagaimana produktivitasnya ini, throughputnya itu dilayani secara cepat dan tepat. Lalu juga pasti akan ada pembangunan dermaga-dermaga baru untuk bisa melakukan pelayanan di 5.000 kapal tadi. Menambah dari 17 yang sudah ada tadi? Iya. Ya. Dan tentunya kami punya prinsip untuk sinergi dan kolaborasi. Untuk itu kami juga mengajak global player pelabuhan internasional untuk bersama-sama membangun ekosistem pelabuhan yang proper di Indonesia. Selain di Cilegon? Di Cilegon yang pertama. Di Cilegon yang pertama. Iya. Kami ingin jadikan ini etalase sebenarnya. Pelabuhan curah yang proper di Indonesia seperti ini. Sejauh ini, apakah KIP Bapak bisa sebut yang terbaik di curah? Atau terbesar juga? Atau selama ini yang terbaik, terbesar, terdalam ada di Pelabuhan Krakatau International Port di Indonesia. Baik. Pak Akbar Johan baru-baru ini ke Gresik, Jawa Timur, menjajaki kerjasama juga. Itu bisa dijelaskan, Pak? Iya, tadi saya sampaikan Undang-Undang
Kementerian BUMN 2003 itu juga salah satunya bisa memberikan nilai tambah kepada swasta dan masyarakat. Ya, jadi bukan hanya kepentingan BUMN-nya. Iya. Jadi kami juga membuka ruang untuk kerjasama pihak-pihak swasta yang memiliki visi yang sama. Di Gresik ada kawasan kurang lebih total ada 6.000 hektar. 6.000 Pemilik satu hektar. perusahaan. 6.000 hektar. 6.000 hektar. Sedangkan ini baru 60. 10%-nya. Oke. Ya. Di sana sudah punya food estate yang diresmikan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, ya, beberapa waktu lalu. Food estate-nya itu kurang lebih 600 hektar. Terus dia juga punya waduk yang besar dan juga punya gunung. Gunung ini kapasitasnya depositnya itu kurang lebih 500 juta ton. Gunung apa itu? Gunung kapur. Oh, kapur. Limestone. Ya, yang sangat dibutuhkan industri, termasuk industri baja. Sekarang adalah mereka memasok ke pupuk. Oke. Ya, nah, dengan kapasitas atau deposit ini juga mereka punya laut yang belum dioptimalkan. Nah, mereka mengajak kami. Dan karena KS ini tidak hanya pelabuhan, kami juga membawa subsidiary lain, yaitu pengelolaan kawasan industri, juga penyedia air untuk industri, dan juga untuk listrik. Listriknya juga kita bisa sinergi serta ITC-nya, ya, information teknologinya juga kita bawa. Nah, potensi kerjasama ini tidak hanya di Gresik, Pak Domo, kami juga sudah hadir di IKN. Di Ibu Kota Negara, Timur. Kalimantan Timur. Oh gitu? Ya, kami kasih solusi tercepat bagaimana untuk bisa menghandle raw material dari infrastruktur di IKN. Batu, pasir, split, ya, dan lain-lain sebagainya dari Sulawesi. Artinya fungsinya KIP apa? Transporter atau? End to end. Kita tawarkan end to end, tetapi background kami pelabuhan tentu operasional kepelabuhanan, handling material tadi. Kita kerjasama, kita gandeng kearifan lokal juga di sana dengan Perusda setempat. Ya, Perusda di Buluminung, ya, salah satu koridor penajam pasar utara. Ada di IKN itu ada 4 koridor nasional yang mendukungnya. Nah, kami pun juga menawarkan transport tongkangnya. Ya. Nah, dan juga logistiknya. Jadi kita tawarkan end to end. Dan alhamdulillah mereka sangat respect karena kami tidak ngomong janji. Karena keberadaan port operasional kami sejak tahun lalu sudah ada, sejak Desember sudah ada di sana. Keren Pak Akbar, berarti KIP sekali lagi bukan hanya urusi pelabuhan, tetapi juga mengurusi ketahanan energi karena memasok, menjamin ketersediaan pasok bahan pangan, bakar untuk PLTU batu bara. Kemudian juga mengurusi ketahanan pangan karena di sana juga menjadi warehouse yang besar gitu ya. Juga proyek strategis IKN dan di Gresik. Baik Pak Akbar, sebelum kita akhiri barangkali Pak Akbar hendak memberi closing statement, silakan. Ya, kami coba hadir, ya, eksistensi kepelabuhanan dan supply chain ini kepada pemerintah dengan memberikan contoh yang konkret. Bagaimana kehadiran dan pengelolaan suatu pelabuhan yang di dalamnya punya supply chain nilai tambah, sehingga kelancaran distribusi arus barang ini bisa kita maksimalkan. Sehingga peranan pelabuhan dan logistik dalam mewujudkan kemaritiman dunia dengan competitiveness logistik ini juga kita bisa berikan kepada perekonomian nasional. Saya kira itu aja Pak Domo, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Akbar. Itulah Tribuners, bincang-bincang kita menurut saya luar biasa. Ini mendukung program strategi nasional. Tadi sudah disinggung tentang ketahanan energi. Kita tahu bahwa sekarang energi menjadi isu nasional bahkan internasional. Saat perang Ukraina versus Rusia, Eropa banyak yang krisis energi. Pangan pun begitu. Nah, dengan tersedianya
pergudangan, conveyor, dan infrastruktur yang bagus, cepat, bersih. Bersih bukan hanya dari lingkungan, juga bersih dari pungli. Semoga kehadiran Krakatau International Port memberi dampak buat kesejahteraan bangsa dan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit, saya Domo Ambarita. Terima kasih.